Assalamualaikum, salam jumpa kembali teman-teman fotografi mania Nusantara dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi di channel kita bersama Gugun Manual. Baik teman-teman, dalam kesempatan ini saya mendapati paket dari wilayah Jember, Jawa Timur, yaitu satu buah lensa Tamron AF 18200, yang dimana lensa ini lama sekali nggak dipakai ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali bibit-bibit jamurnya dari depan hingga paling belakang. Nanti kita akan coba eksekusi. Nanti teman-teman bisa melihat nih jamurnya seperti apa. Wah, ini jamurnya banyak banget teman-teman. Ini kalau misalkan nggak di cleaning, nanti kalau misalkan teman-teman pakai lensa seperti ini, jamurnya banyak banget ya teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini udah nggak ada tajam-tajamnya teman-teman, dan juga udah nggak ada cantik-cantiknya dari hasil foto yang nanti kita akan ambil melalui lensa ini. Jadi ketajaman, to saturation, terus juga tone daripada warna yang dipakai dengan lensa ini, itu karakternya sudah hilang sama sekali teman-teman. Karena apa? Karena optiknya sudah banyak sekali bibit-bibit jamurnya dari paling depan hingga paling belakang. Nah, teman-teman bisa melihat ini sudah tidak baik ya untuk dipakai untuk foto. Jadi ini harus di cleaning, dibersihkan semuanya bibit-bibit jamurnya, baru dipakai foto lagi. Itu akan hasilnya kembali seperti sebelum diservis atau baru beli. Jadi tajam lagi semuanya teman-teman. Oke, nanti kita akan coba eksekusi. Untuk teman-teman Nusantara yang suka dengan tutorial saya, ayo kita dukung terus channel Anak Bangsa. Semoga bisa berkembang, berbagi, bermanfaat, dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan tentunya untuk teman-teman Nusantara, ayo kita dukung terus dengan subscribe, like, komen, dan share, agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, tim eksekusi, dan tim eksekutor terus bersemangat membuatkan tutorial-tutorial untuk teman-teman Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Oke teman-teman, jangan kemana-mana dan jangan di skip. Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar terus mengikuti update-update terbaru dari kita. Jangan kemana-mana, ikuti terus keseruannya. Check it out. Oke teman-teman, jadi untuk eksekusi lensa Tamron AF 18200 ini, nah di sini banyak sekali jebakan-jebakan Batman-nya ya teman-teman ya, yang dimana optiknya ini tidak bisa dibuka semua secara menyeluruh karena banyaknya optik itu yang nempel dengan body, jadi tidak ada bukaannya lagi teman-teman. Nah, itu yang menjadi satu PR untuk lensa Tamron, lensa Sigma. Nah, itu lensa Canon juga ada ya teman-teman ya. Jadi lensa-lensa itu yang autofocus kebanyakan itu langsung di press pabrikan. Nah, jadi di press pabrikan itu biasanya ada jamur di bagian tengah-tengahnya atau di dalamnya. Nah, itu yang perlu diperhatikan teman-teman, karena untuk membuka optiknya dari rumahnya itu memerlukan alat khusus teman-teman. Jadi tidak semudah yang dibayangkan, cuma cleaning depan belakang selesai. Ternyata di bagian dalamnya itu banyak sekali karena udaranya hampa, kedap. Nah, itu kalau misalkan di tempat yang ekstrim, nah misalkan terlalu dingin, nanti suhunya berubah menjadi panas atau adem atau normal. Nanti suhu yang dingin di dalam ruangan kedapnya itu akan berubah menjadi embun-embun kecil. Nah, lama-lama embun-embun kecil itu akan menjadi jamur teman-teman. Nah, itu dia. Jadi lamanya penyimpanan nanti akan menjadi banyaknya jamur. Nah, seperti itu. Dan ini sering dialami oleh lensa-lensa autofocus teman-teman. Nah, jadi di sini tantangan untuk teman-teman Nusantara yang ingin membongkar atau memperbaiki atau mengcleaning lensa-lensa autofocus sendiri, disitulah tantangannya. Nah, jadi tidak semudah yang diperkirakan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini tadi yang kita rapikan itu ada di bagian belakang dan di bagian depannya. Jadi bagian depan, bagian belakang, dan bagian depan dalam.
Nah, ini sudah selesai kita cleaning, dan ini jadi untuk lensa ini ya seperti lensa-lensa yang lainnya. Jadi dibukanya tidak serempak, langsung dibongkar total gitu, enggak. Beda sama L series teman-teman. Jadi kalau lensa-lensa L series itu dibongkar total. Jadi kalau misalkan lensa-lensa 4 itu dibukanya bertahap teman-teman. Jadi bukanya satu persatu. Jadi buka depan, bagian depan dulu, sudah selesai di cleaning, dipasang rapi, baru kita lanjut bongkar di bagian belakangnya. Jadi step by step. Nah, jadi nggak semuanya langsung dibongkar berbarengan seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ini sudah selesai bagian depan. Terlihat sangat mudah ya teman-teman ya, karena ini alatnya ini sudah siap teman-teman, dan alatnya ini safety. Jadi perbaikannya itu tidak butuh waktu lama, karena alat-alat yang kita gunakan itu semuanya sudah siap. Nah, sekarang tinggal kita buka di bagian belakangnya. Oke teman-teman, sekarang bagian belakangnya kita mulai buka. Dan di sini ada satu PR ya teman-teman, untuk teman-teman Nusantara yang ingin membongkar-bongkar lensa seperti Sigma dan Tamron ini, itu harus menggunakan obeng yang bagus teman-teman. Jadi ini biasanya ini bukanya keras. Nah, dengan kerasnya itu jadi obeng itu tidak bisa menggigit dengan baik. Nah, yang mengakibatkan nanti dia punya bautnya jadi rusak teman-teman. Karena apa? Karena jadi kayak tidak menggigit lagi bautnya. Karena apa? Karena obengnya tidak safety atau tidak bagus atau kurang bagus. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, ini sudah kita buka bagian atasnya untuk mempermudah kita mengangkat lensanya. Dan di bagian belakang ini teman-teman, jadi ada dua bagian ya. Jadi ada dua bagian, ini langsung dibuka saja, langsung ke bagian dalamnya. Nah, ke bagian dalamnya langsung dibuka dan langsung kita lakukan pengelilingan. Nah, tadi yang saya teropong ini ternyata sampai di bagian sini saja teman-teman. Jadi tidak sampai ke bagian dalam sekali. Nah, ini sampai bagian sini aja, yang sering terjadi banyaknya bibit-bibit jamur. Nah, ini coba kita bersihkan dengan pelan-pelan. Jadi untuk lensa autofocus seri Sigma dan seri Tamron itu pengelilingannya tidak boleh terlalu keras teman-teman, tekannya. Nah, kenapa? Karena itu akan mengakibatkan luka kepada zat warna atau coating lensa itu. Karena ini lensanya coatingnya tipis teman-teman, tidak seperti lensa-lensa manual itu yang coatingnya tebal. Nah, ini untuk bagian belakangnya sendiri yang sedang kita lakukan pengelilingan. Nah, ini banyak sekali lapisan-lapisannya teman-teman. Ini kalau nggak salah ada 4 atau 5 optik yang ada di dalam satu wadah ini. Jadi satu blok ini ada 4 atau 5 optik di bagian dalamnya. Dan itu masing-masing ya teman-teman ya, itu dipres oleh pabrik. Nah, ini juga harus dibuka. Nah, kebanyakan di dalam sini adalah ruangan hampa. Nah, jadi ruangan hampanya itu menyimpan uap atau udara yang dimana nanti terkena suhu panas, suhu dingin, suhu adem, yang mengakibatkan suhu udaranya itu nanti mengembun di optik-optiknya, sehingga optiknya itu nanti akan menjadi bibit. Nah, embun-embun tadi teman-teman. Nah, ini untuk melepasnya tuh biasanya kita pakai blower, jadi solder blower, atau bisa juga teman-teman pakai hair dryer. Untuk apa? Untuk melunakkan sisi pinggir daripada pegangan optiknya. Nah, supaya nggak cacat. Nah, nanti teman-teman bisa coba dengan solder uap dan juga hair dryer. Nah, seperti itu. Nah, ini harus ditentukan panasnya sampai berapa derajat, jangan sampai melukai si optiknya, karena kalau kena optiknya kepanasan bisa pecah. Nah, jadi di situ kita harus memprediksi kira-kira sudah atau belum. Nanti baru kita bisa tarik optiknya dengan alat khusus ya teman-teman ya. Nah, nanti kita copotin salah satu optik yang dimana di bagian dalamnya ini terdapat
jamur yang tidak bisa di cleaning teman-teman. Nah, kenapa nggak bisa di cleaning? Karena ada di bagian dalamnya, bukan di bagian luar dan bagian dalam, tapi di dalamnya lagi yang di ruangan hampa teman-teman. Nah, ini sebentar kita pasang dulu. Setelah itu kita terawang bagian yang terkena itu bagian depan mana. Nah, ini bagian yang dalam nih teman-teman. Nah, ini dia. Ini sudah kita copotin menggunakan solder uap. Nah, ini di bagian dalam sini teman-teman nih yang sering terjadi kelembapan, sehingga banyaknya bintik-bintik yang menyebabkan bibit-bibit jamur bisa berkembang. Nah, jadi untuk pengelilingannya juga sama, tidak boleh ditekan terlalu kencang ya teman-teman, karena nanti akan melukai coating daripada si optiknya. Oke teman-teman Nusantara, jadi seperti itu pengerjaan daripada lensa Tamron AF 18200 dan seri-seri yang lainnya. Jadi kalau misalkan teman-teman Nusantara dari Sabang sampai Merauke yang mempunyai lensa seperti ini, nah terus nggak berani buka atau takut buka karena juga nggak berpengalaman, alat-alatnya juga nggak siap, nanti takut terjadi misfokus dan takut kenapa-napa yang lainnya. Nah, kalau misalkan pengen kita bantu untuk memperbaiki, untuk mengcleaning, nah teman-teman bisa masuk ke kolom komentar. Nanti kita akan berikan alamatnya untuk pengiriman dari wilayah luar Jabodetabek. Nah, jadi untuk teman-teman yang kebetulan berwilayah atau berdomisili di area Jabodetabek bisa langsung merapat ke lokasi kita. Nah, kita ada di area Jakarta Pusat, teman-teman. Ya, kita ada di area Jakarta Pusat. Jadi teman-teman Nusantara yang kebetulan ada di Jabodetabek bisa mampir. Nanti kita bisa janjian, nanti alamatnya kita bisa berikan di kolom komentar. Nah, dan untuk teman-teman yang kebetulan ada di luar Jabodetabek, nah ini bisa kirim-kirim seperti yang sedang kita tangani ini. Ini pengiriman dari Jawa Timur. Nah, nanti alamatnya kita akan berikan di kolom komentar juga. Nah, seperti itu. Dan lensa-lensa yang lainnya juga banyak, seperti tutorial-tutorial saya yang saya sudah buat. Itu mungkin sekitar 600 atau 700 konten yang sudah saya rilis untuk teman-teman Nusantara dari berbagai macam lensa, kamera manual, yang kamera digicam juga kita buatkan konten. Dan untuk kamera-kamera DSLR-nya dan mirrorless itu karena kepanjangan waktu untuk dibuatkan konten, jadi tidak dibuatkan konten karena itu pengecekan motherboard, terus kita harus cari IC-nya dulu atau power supply dalam waktu yang cukup lama mendapatkannya. Jadi filenya itu ketumpuk-tumpuk dan akhirnya memorinya kepenuhan. Nah, jadi tidak bisa untuk diupload. Nah, jadi ini pengerjaan yang memakan waktu sekitar 1 jam, 1 jam setengah, ini langsung bisa diupload. Nah, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, ini tinggal pemasangan mounting di bagian belakang dan semuanya harus dipastikan presisi kembali ya. Jadi supaya nanti konektor daripada si lensa ini pas dengan konektor yang ada di bodi, dan baut-bautnya juga dipastikan semuanya kencang kembali supaya nanti tidak koblak-koblak. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, nanti untuk selesainya ini nanti kita akan coba review kembali hasil cleaning kita agar teman-teman bisa mengetahui dan memastikan kalau ini sudah berjalan dengan normal, servisnya dan optiknya sudah kembali celing lagi dan siap untuk diajak hunting. Nah, ini dia penampakan hasil cleaning kita untuk lensa Tamron AF 18200. Nah, nanti ini kita akan hubungi yang punya untuk pengiriman kembali ke wilayah Jawa Timur. Seperti itu. Oke teman-teman Nusantara, terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga tutorial sederhana ini berkenan dan menjadi wawasan, inspirasi baru dan pengetahuan baru di seputar dunia fotografi. Sampai di sini, terima kasih dan wassalam.